Shalom, selamat pagi adik-adik dimanapun semuanya berada. Senang sekali pagi ini Kak Devi boleh menemani adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu online dari GKI Pringin. Nah, bagaimana keadaan adik-adik saat ini? Kakak sih berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mau mulai sekolah minggu. Sudah siap semuanya kan? Yuk kita mulai lagu pertama kita. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa Kak Sati. Oi, mari. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. India. Jab Yesu mereka mente, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Yesu mereka mente, kusi-kusi he, kusi-kusi he. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, gimana adik-adik? Semangat kan hari ini? Sebelum kita melanjutkan pujian, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Pada pagi ini, kami boleh untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan sertai kami, sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk semangat yuk. Kita mau mulai lagi untuk memuji Tuhan. Supaya lebih semangat, kita memuji Tuhan sambil memakai gerakan ya. Yuk berdiri semuanya. Kita akan mendaki-daki, kita akan turun-turun, lalu kita berjalan-jalan. Kita nyanyikan kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Gimana? Tambah semangat nggak? Oh, semangat ya, kakak aja semakin semangat di sini. Tapi pernah nggak adik-adik merasa sedih? Sedih mungkin kehilangan barang, atau sedih waktu ditinggal mama papa, atau mungkin pernah merasa males sekolah, males belajar,
malas ke gereja, malas sekolah minggu. Pernah nggak ya? Kakak dulu kayaknya juga pernah deh. Kira-kira baik nggak ya begitu itu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin waktu firman nanti kita ketemu jawabannya ya. Yuk, kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, siapkan telinga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan dulu ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak berubah. Adik-adik yang belum ambil Alkitab bisa ambil Alkitabnya dulu. Jadi bisa sama-sama baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita sujud menyembah dalam hadirat Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Mari adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jika sebentar lagi kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami berikan konsentrasi yang baik, berikan pendengaran yang baik, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Jessica. Dan kali ini kakak akan bercerita tentang seorang bapak tentara yang 2 jempol ya. Beliau luar biasa dan beliau sangat spesial. Kira-kira adik-adik mau tahu mengapa bapak tentara ini bisa dikatakan spesial? Nah, mari kita berkenalan dengan Bapak William Alexander Smith. Namanya Bapak Sir William Alexander Smith ya. Beliau adalah seorang tentara yang punya kasih yang luar biasa besar. Jadi ceritanya dulu, Bapak William Alexander Smith adalah seorang anak tentara. Adik-adik tahu ya, kalau tentara bagaimana? Posisinya berdiri harus begini ya. Kalau hormat ya harus benar-benar tegak begini. Nah, Bapak William juga diajarkan untuk menghormati negara dan orang-orang dengan cara yang luar biasa. Tapi karena satu hal, dia akhirnya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di masa remajanya. Ketika Bapak William ini masih menjadi anak yang berumur 13 tahun, dia harus kehilangan ayahnya. Ayahnya meninggal di medan pertempuran dan dia harus mengambil tanggung jawab menjadi seorang pengganti dalam keluarga. Jadi adik-adik bayangkan, anak yang masih sekolah ini harus bisa membantu mamahnya untuk menyiapkan kebutuhan keluarga. Mungkin dia juga harus pintar masak, mencuci, dan lain sebagainya. Tapi meskipun dia merasa sangat sedih, dia tidak kehilangan harapan dan sukacita dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika Bapak William ini bertambah besar, dia memutuskan untuk seperti ayahnya, yaitu dia menjadi seorang tentara. Ketika dia sudah menjadi tentara yang luar biasa, ternyata dia melihat waktu itu ada banyak anak-anak yang tidak taat. Nggak taat apa ya maksudnya ya? Jadi Pak William ini banyak melihat anak laki-laki yang masih usia sekolah. Mereka tidak bisa taat di dalam gereja. Tidak suka dengar firman Tuhan, tidak suka bernyanyi. Sukanya apa dong? Bercanda, sukanya gangguin temennya. Nah, karena banyak anak laki-laki ini yang terlihat tidak baik di dalam gereja, akhirnya Pak William memutuskan untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk anak-anak remaja ini. Jadi anak-anak cowok ini toh adik-adik dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka diajarin hal-hal yang baik. Misalnya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kayak gitu ya adik-adik ya. Mereka diajarkan untuk baca Alkitab dengan baik, berdoa, lalu juga diajarkan baris berbaris. Seperti kalau adik-adik melihat bapak-bapak polisi yang sedang bertugas. Mereka dilatih untuk bisa berbaris, baca Alkitab, diajak untuk bersekolah yang baik. Nah, sampai akhirnya bapak ini bisa membantu banyak anak untuk menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Dari cuma 15 lalu berkembang menjadi 50-an anak. Tapi ternyata Pak William ini juga tidak gampang loh mengajar anak-anak laki-laki ini. Karena kalau diajak untuk berbuat yang baik-baik, kadang mereka capek,
Mereka merasa lelah. Nggak enak baca Alkitab terus. Nggak enak memuji Tuhan terus. Nah, ketika mereka merasa nggak enak, mereka memutuskan untuk apa? Berhenti. Nggak mau lagi diajar sama Bapak William. Yang tadinya ada 50-an, jadi berkurang, tinggal 35 anak saja. Ya, waktu Pak William melihat muridnya berkurang, muridnya mulai nggak taat, apakah Pak William merasa gagal? Apakah Pak William merasa sedih? Atau apakah Pak William merasa putus asa? Tidak adik-adik, Pak William terus berusaha untuk mendidik anak-anak itu dengan baik. Mereka dibuatkan seragam seperti yang kakak pakai ini. Seragam yang berwarna biru, diberi topi, diberi lencana-lencana, dan diberi peluit juga. Nah, ketika mereka diberi seragam yang bagus, diberi lencana, setiap kali berbuat baik dikasih tambahan lencana lagi untuk naik tingkat. Tidak cuma anak-anak yang senang, banyak orang tua juga yang kepengen bisa anak-anaknya bergabung dalam perkumpulan ini. Nah, omong-omong kita belum tahu ya, nama perkumpulannya apa sih? Nama perkumpulannya adalah Boys Brigade. Ya, seperti pramuka Kristen di zaman itu, ya. Perkumpulan Boys Brigade ini semakin berkembang, semakin banyak. Tidak cuma ada di Inggris dan negara-negara Eropa saja. Boys Brigade ini bisa bertambah besar sampai akhirnya bisa dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan tepatnya di Kota Semarang, adik-adik. Ya, bersyukur karena kerja keras dari Pak William, Boys Brigade ini bisa menjadi perkumpulan yang sangat baik. Karena anak-anak di sana menjadi anak-anak yang luar biasa, mencintai Tuhan, luar biasa mencintai gereja, dan mereka juga bisa menjadi orang-orang yang hebat di dalam masyarakat. Nah, mengapa kok Pak William bisa tidak menyerah? Karena dia punya satu rahasia. Mau tahu rahasianya apa? Kakak beritahu sekarang ya. Jangan rame, kakak kasih tahu rahasianya dan adik-adik bisa menyimak dengan baik. Rahasianya adalah Pak William punya hati yang tegar. Pak William punya pengharapan yang luar biasa, yakin dan teguh. Seperti kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan sayang pada kita, kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak akan gampang menyerah, putus asa, atau kecewa. Karena kita punya hati yang yakin dan teguh. Seperti itu adik-adik, ketika Boys Brigade ini semakin berkembang dari Eropa sampai ke Asia, akhirnya Raja Inggris memutuskan untuk memberikan penghormatan, dikasih hadiah, yaitu gelar Sir. Adik-adik nanti boleh tanya ya sama orang tua ya, Sir itu apa sih? Sir itu seperti gelar kehormatan. Tidak semua orang bisa dapat, hanya orang yang berprestasi, hanya orang yang luar biasa. Jadi adik-adik setuju ya, Pak William Alexander Smith ini adalah orang yang luar biasa. Karena dia mengandalkan siapa adik-adik? Ya, kalian tidak salah. Dia mengandalkan Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita pengharapan untuk yakin dan teguh. Jadi adik-adik semua, kalau adik-adik sedang mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan dalam sekolah, dalam belajar atau dalam hal-hal yang lain, adik-adik jangan menyerah. Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk yakin dan teguh. Semoga cerita tentang Bapak William Alexander Smith ini bisa membuat adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita dalam ikut Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, semoga kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kami keyakinan dan sukacita untuk mengikut Tuhan. Kami mau belajar punya hati yang taat dan teguh, yakin dan teguh,
kalau Tuhan pasti tolong kami, kalau Tuhan pasti menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi dalam sekolah minggu selanjutnya. Tetap bersemangat dalam sekolah, jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau sedang sakit jangan lupa pakai masker di sekolah ya adik-adik ya. Dan tetap bersuka cita karena Tuhan memberikan kita pengharapan. Oke? Bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana cerita hari ini? Sungguh luar biasa ya. Apa yang dilakukan Bapak William dalam cerita hari ini? Wah, beliau meskipun masih muda, tapi punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Bapak William sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia doakan, Tuhan pasti akan menolong. Nah, kita juga harus menyontoh seperti Bapak William tadi ya. Kita harus semangat melayani Tuhan. Dan ingat, apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita bisa minta tolong pada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan selalu menolong kita. Waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan dan bisa minta tolong papa atau mama atau orang dewasa ya untuk transfer ke rekening GKI Beringin. Atau bisa juga masukkan ke amplop lalu dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Ya, kita akan mendoakan persembahan kita ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan saat ini, sehingga dapat semakin memperluas kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati Papa Mama, berkati orang-orang yang membantu kami dalam memberikan persembahan ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir buat mereka. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami. Berikan selalu semangat dalam diri kami, sehingga kami dapat selalu bersemangat dalam melayani Tuhan, apapun keadaan kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk berpisah ya adik-adik ya. Ingat, Tuhan akan selalu menolong kita, apapun keadaan kita. Jadi, selalu semangat, seperti kata Kak Jessica tadi ya. Harus semangat, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang banyak, istirahat yang cukup, sehingga kita dapat selalu sehat untuk dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kan adik-adik udah mulai sekolah ya, jadi kegiatannya bertambah banyak. Yuk, sebelum kita berpisah, kita nyanyikan satu pujian lagi. Bersama Yesus, kita lakukan perkara besar.
Adik-adik, sebelum kita betul-betul berpisah, kita berdoa dulu ya sama-sama. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam kita melakukan kegiatan kita selanjutnya. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami pada hari ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan. Kami juga mohon Tuhan ada di dalam diri kami, sehingga orang-orang di sekitar kami pun dapat melihat Tuhan Yesus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik. Bye-bye. Tuhan memberkati.